Halo Sobat Koko Mobil, hari ini seperti yang kelihatan Koko pengen mudik naik Lexus ini. Dan Koko pengen masukin barang dulu, kita harus jemput salah satu sobat kita. Dan kita akan ngobrol di jalan gimana soal mudik. Let's go. Halo? Iya. Ya udah, sekarang ya. Iya udah sekarang, pokoknya sekarang udah nggak mau tahu aku. Ya, sip gas. Duh, ngapain sih? Telepon dadak-dadakan. Koko ini. Guys. Halo. Telepon kok dadakan sih, Koko? Iya dong, kita pergi. Sabuk. Mau kemana kita ini? Tuh mantep. Loh kamu kok gembel gini? Loh, iya, kita mau kemana sih ini? Loh ini kamu nggak lihat bajuku? Iya, mau kemana Loh, kita? mudik kan nyariin emak pulang. Loh, kita kan orang Surabaya. Mau ke mudik kemana kita? Loh mudik kamu lupa ada emakmu satu di Jawa Tengah. Oh, Kita harus berangkat dong sekarang. ke Jawa Tengah sekarang ini? Iya Aku kamu. nggak bawa Udah apa-apa nanti aku. aku bawain baju lah tuh kamu nih. Aduh. Nggak Terus ngerti. ini nggak ada siap-siap apa-apa gitu tuh, Koko? Nggak ada, udah langsung berangkat lah. Langsung berangkat. Jangan kayak orang susah lah. Semua baju kan bisa beli gampang bos. Ini ya gini loh kok, kan kalau mudik apa persiapan gitu kita masa nggak ada persiapan sama sekali. Checklist ini sudah di checklist belum kendaraannya? Ya memang kalau mudik kita perlu lah, harus lah kita checklist gitu loh. Ada beberapa item lah yang harus kita checklist. Apa aja emangnya? Yang kita harus checklist ya pertama itu kayak mobil itu yang umum-umum ya, yang akan menghambat orang ketika jalan itu pertama pastinya bagian permesinan. Jadi Oh, bagian mesin. permesinan itu paling gampang yang bisa kita cek itu ada kayak oli kita udah ganti belum gitu. Cuman yang paling bikin urgent itu biasanya soal panas. Oh. Karena mudik itu kan jalannya panjang. betul. Mesin betul. pasti panas, terus kita cenderung mobilnya lah terus karena kita kan pengen nyaman juga ya. Jadi masalah melawan suhu panas baik dari mesinnya, kemudian AC ini di dalam juga harus dingin kan melawan panas. Jadi radiator tuh air harus kita cek. Oh, air radiator. Iya. Atau paling gampang kita bawa lah ke bengkel-bengkel yang umum, kita langsung Mas atau Mbak saya mau ngecek nih, saya mau mudik gitu. Nanti dia ada checklist lah beberapa kayak tadi radiator. Kemudian Oli tadi juga ya. oli, kemudian nanti bagian ban juga itu perlu juga tuh gitu, bagian ban juga perlu tuh. Terus kemudian beberapa hal lainnya juga aki jangan sampai kita waktu di mudik berhenti nggak bisa nyala. Iya, waktu Api di rest akinya. area. Gitu. Oke, terus apa lagi kok kira-kira checklist kok? Udah ya? Kurang lebih itu. Apalagi ya? Ini apa kok ini kok? Nah ini tuh sekarang penting banget loh. Jadi Baru ya ini kok. baru dong. Bagus ini. Kamu lihat ini bisa diklik 3 angle loh. Wih, Lo ngadep depan, terus lo ngadep belakang, dan kita sendiri juga bisa lihat belakang juga. Loh iya di belakang ada nempel. Oh, alah. 3 angle bos dari Keren. 75 ini tuh 75 ini. Ini yang dashcam itu ya? Nah ini tuh sekarang penting banget loh kalau kamu ngomong mudik. Oh iya. Kamu lihat nggak sih Apa gunanya? orang-orang, kamu sering nggak keluar konten-konten di Instagram yang dashcam owner tuh? Oh iya ya, Yang nggak satu account doang sih, tapi banyak yang cerita kecelakaan kan Betul. akhirnya bisa terungkap, Aduh, tertangkap karena itu iya ini. sih. Ya Itu kita serem banget nggak Kok. minta Amit-amit sih, Kok. kita nggak minta waktu mudik itu kejadian, tapi ya kita kan berharapnya semua safe. Tapi Iya. ya kalau amit-amit terjadi apa-apa itu kan pembuktiannya itu jelas. Kita nggak debat kusir, semuanya ada kamera, apalagi sekarang tuh zaman sosmed. Betul. Gitu. Kan iya, tapi berarti dashcam ini penting banget ya kok. Sepenting apa sih kok ini dashcam ini berarti? Menurutku sih sekarang tuh laris banget ya, apalagi kayak mau mudik begini, aduh udah pasti gila-gilaan sih larisnya menurutku. Orang pada pasang semua berarti Iya, ya. kita kayak di lampu merah tiba-tiba ada yang motong mau masuk gerbang tol tuh yang biasanya rebutan. Iya itu. Yang penting kita bener loh ya. Sering. Semakin direkam kamera semakin kita harus bener dong diserempet kita sendiri. tiba-tiba. Tapi tiba-tiba dipotong kayak ya itu udah aman lah kayak gitu, istilahnya ada buktinya gitu. Kita lihat sendiri lah trafiknya, apalagi mudik kan sering padat tuh. Misalnya padat di area yang kita di luar kota, banyak tanjakan segala macem, kan serem bos. Serem. Gitu loh, zaman sekarang itu makin padat dunia Indonesia ini makin padat gitu.
ini 70 Mai apa sih kok? T400 itu tuh, kok. Iya, tipe T400 T400. yang terbaru. Jadi 3 angle tadi, dan fiturnya yang paling gila adalah kamu tuh bisa real time. Kamu tahu CCTV rumah lah? Tahu. Aplikasinya biasanya di Iya. smartphone kita. Itu bisa langsung, Bos. Ini sama persis. Jadi kita mau lihat real time sekarang tuh. Jadi kalau kita lagi di dalam mobil tinggal connect ke wifi-nya dia udah kebaca semua gitu loh. Oke. Itu baca semua udah. Jadi Keren sangat juga ya. memudahkan, kita bisa kelihatan, dan ini ada layar preview kan buat kita. Iya, ada Kita bisa previewnya. preview belakang terus, bisa ini preview depan ya. Oke. Ini Kalau mau preview belakang terus Oh iya, juga kelihatan orang bisa. belakang. Heeh. Dan angle kameranya itu bisa diatur, Bos. Jadi Loh. sesuai ini contoh ya, angle-nya contoh bisa ya. diatur. Nih ya kan ngadep kita nih. Tuh. Oh iya bisa Tuh. ya. Jadi nanti jadinya 3 video file at the same time. Keren juga. Canggih kan? Lo biasanya dashcam kan satu patokan gitu tok tuh. Iya, biasanya cuma depan doang atau belakang doang atau depan belakang. Ini 3 angle, Bos. Udah, sekarang ini maksudnya kita mau kemana sih kok ini kok? Yang bener kok. Ini kita arah Jawa kemana? Tengah, udah lama nggak nyamperin nenek yang itu loh. Ya tapi tuh. kamu lain kali itu kabarin itu jauh-jauh hari, siapin barang, Gini baju loh, lagi dicuci semua. Kita kalau mau mudik, Heeh. kamu asal ikut, yang penting kan aku udah plan rutenya. Iya. Jadi kita tuh memang rutenya kalau kemana mudik sih? tuh harus, rutenya itu kita ke area Jawa Tengah, jadi sekitar 300 sampai 400 kilo dari sini. Jauh sekali ya sih. Nah, makanya kalau ngomong rute waktu mudik itu memang yang penting di planning, Bos. Kalau kamu ikut aku Rute? aman, aku ini planning. Rute ngapain di planning? Kan tinggal lihat Tentu map gini aja. loh, kita lihat tujuannya di mana. Ah, Terus ya kita sudah, ini kan? harus bisa mengukur kemampuan diri. Jadi drivernya itu biasanya kuat nggak tipenya nyetir jauh atau gampang ngantuk. Apalagi kalau di jalan tol malam hari gitu kan. Nah, untungnya kan kalau 70 Mei ini malam hari sudah ada kayak night vision. Oh bisa. Dan dia malam hari itu jelas banget. Oh. Footage-nya tuh, aduh, keren banget di malam hari. Dia nggak ada masalah, mau luar mau yang dalam, tiga-tiganya jelas banget gitu loh. Tapi gini loh, ngomong rute ya, kadang kita tuh kan akan melewati malam. Planning tuh maksudnya gini, kita ngelihat jam, waktu, berapa panjang, kemudian itu waktu gelap apa waktu terang. Seandainya waktu gelap ya kita kan harus siapin mobil yang minimal lampunya itu terang gitu loh. Oh. Itu kan pengaruh, Bos, malam, pagi, siangnya. Jadi rutenya itu maksudnya nyiapinnya nggak cuma tujuannya aja berarti. Betul. Terus kemudian kalau kita rutenya itu jauh, kita juga planning kita bakal stop di mana. Contoh misalnya ada sebuah toko mobil yang Surabaya Bali. Ya kan 12 jam, iya kalau kuat terus. Iya sih, Iya kalau nggak bener sih. macet mudik. Capek sih. Berarti kan ada rest area tertentu yang kita bisa planning dulu juga sehingga kita itu safe di jalan. Jangan mentang-mentang kita pakai 70 Mei kita gas terus kan. Iya. Kalau betul. ada apa-apa terjadi tetap kita harus hindarin dong, yang namanya resiko sebisa mungkin. Itu yang namanya rute. Kemudian kalau jalan tolnya panjang itu harus planning apa? Planning ngantuk. Iya sih, bosan Itu ngantuk. pasti ngantuk. Microslip lah. itu sering sih biasanya. Nah, microslip tuh kayak udahlah gua merem saking nggak kuatnya Nggak tapi nggak mau kerasa. berhenti. Iya. Gua merem 3 detik dar. Iya, 3 Oh, detik. gimana? Dar. Nah, gitu loh. Jadi jangan sampai terjadi, ya kita tahu lah lu bisa beli 70 Mei gitu kan. Kalau ada apa-apa ada bukti. Kalau buktinya lu yang microslip, Kita yang salah dong. nah, gitu. Jadi tetap kita was-was. Jangan lupa pasang yang T400 nih 3 angle, Bos. Bentar. Nah, ini kan Koko dari tadi bahas dashcam, ya kan? T400 ini 70 Mei. Maksudnya fungsi dia yang paling berguna waktu mudik, perjalanan panjang, misalnya macet kayak atau waktu malam tadi, apa coba? Fungsinya ini apa sih? Nah, jadi salah satu yang paling penting itu tadi super night vision. Jadi dia punya fitur itu bener-bener waktu malam tuh clear, Bos, gitu. Mungkin kelihatannya colorless ya, nggak sewarna waktu siang pasti, tapi kamu mau zoom, kamu mau apain aja itu clear semua. Dan juga biasanya kita tahu ya, kita sendiri pakai mata manusia aja dari arah lawan kalau malam kan lampu tuh kan kayak terang mengganggu. Betul. Nah, di dia itu kontrasnya cukup bagus sehingga kita bisa lihat tetap jelas gitu loh, footage yang ada di sekitarnya, nggak cuman fokus ke lampu yang silau itu doang. Itu yang paling penting karena gini, Bos, semakin gelap, semakin malam itu semakin resiko di jalan gitu loh. Jadi seringkali dashcam itu bagus waktu siang, tapi kalau waktu malam dia blurry banget, aduh percuma. Karena resiko itu justru meningkatnya ketika malam. Jalanan itu gelap, bener nggak sih? Paham, Kalau waktu terang kan kita sampai sana kelihatan. Nah, kalau waktu jam segini sampai depan sana, truk depan mana kelihatan gitu loh. Jadi logika manusia aja begitu, dan itu diselesaikan sama si 70 Mei yang ini gitu loh. Terus ada juga buffered emergency recording. Jadi buffered itu artinya
Apa itu? Buffer. Kamu tahu buffering? Tahu buffering-nya kalau nonton artinya video. nunggu kan? Ya. Buffering itu kan nunggu. Jadi artinya dia itu kalau ada emergency sesuatu terjadi, dia itu udah punya buffer plus minus berapa detik setelah dan sebelumnya. Oh. Itu yang bikin dia itu makin canggih lah gitu loh. Jadi kalau kita ada apa-apa itu kita nggak usah minta. Pokoknya gini lah, Dashcam 70 ini kayak aku lihat ya. Itu fitur-fiturnya kelihatannya ngapain sih ada fitur ini di Dashcam, ngapain sih ada. No. Dia tuh semua fitur-fitur itu tuh kayak jadi satu ekosistem yang bikin ini kan namanya 70 ini kan kayak tanda kutip ya, kita beli ini untuk jaga-jaga. Gitu. Mungkin dari 24 jam dia ngerekam mungkin nggak kejadian apa-apa. Ya iyalah kalau kejadian apa-apa 24 jam tiap hari kita nabrak dong. Amit-amit. Tapi kan dia ini selalu siap siaga. Iya, betul. Itu kuncinya, makanya ada kayak emergency buffer emergency recording, kemudian ada ultra night vision-nya, itu dia pokoknya kamu ada apa-apa kita ready backup. Oke. Itu loh yang kita beli, dan kalau kita beli Dashcam dengan yang mungkin ya yang kelihatannya lebih terjangkau apa nggak ada fitur-fitur ini, jadinya Dashcam itu nggak berfungsi karena harusnya sebuah Dashcam itu siap siaga, bos. Ngerti. Kata kuncinya siap siaga. Jadi whenever anything happens itu udah ready gitu loh. Sama kayak kita pakai seat belt. Iya. Gitu. Ya Kuku seumur-umur sampai detik ini nggak pernah seatbelt ini berfungsi gitu loh. Tapi apakah kita nyetir selalu pakai? Harus dong. Harus. Sama persis. Jadi kita nggak tahu kapan kejadian, tapi 75 itu nggak kalah pentingnya sama ini, bos. Kapanpun dia ready, bos. Terus ada baterai super kapasitor juga. Jadi sebenarnya ini kalau kamu cabut kabelnya dia juga ada standby untuk waktu kamu berapa detik lah setelah kamu matikan mesin parkir apa. Ini kan powernya dia akan cut. Kalau nggak kan aki kita akan habis, bos. Gitu waktu mesinnya berhenti. Nah dia ada super kapasitor yang ready kan beberapa detik dia after recording untuk kita habis turun dan segala macam. Jadi super cakep lah. Oke. Jadi ternyata Dashcam ini bergunanya itu sampai kayak gitu ya. Berarti betul. Aku kira Dashcam soalnya selama ini ya pokoknya ya udah nge-record buat gitu-gitu aja. Maksudnya ya kalau misalnya ada amit-amit kecelakaan atau apa, ternyata aku baru tahu kalau ada super night vision. Aku kayak gitu-gitu baru tahu loh ini. Iya. Cuman yang aku kaget tuh yang keren nih kan ada layar previewnya ya. Iya, ada. Kita bisa lihat kayak cermin diri sendiri, kemudian juga bisa diganti-ganti ketika angle tuh kayak spion yang ini. Iya. Jadi kayak keren. sangat mantap lah. Menurutku mantap banget fitur-fiturnya dia. Terus kalau misalnya kita lanjut mau mudik ini ceritanya, kita tadi rute dan lain-lain, kita perlu siapin apa lagi nih? Fisik, mental gimana? Ya fisik kita tentu dong perlu disiapin. Jadi kalau bisa ya hamin seminggu itu kita udah minumin vitamin supaya kita juga seger kan waktu nyetir, bawa keluarga juga. Ini yang nggak jadi aku ngomong ini penting buat driver atau pemilik mobilnya ya. Kalau anggota keluarganya mah have fun, tinggal bawa kasur kecil, bantal udah beres, bos. Gitu loh. Jadi emang mesti siapin fisik iya, mentalnya juga iya. Jangan kekurangan tidurnya. Terus ini saran nih ya, satu tips kecil nih waktu nyetir jangka panjang atau road trip kita bisa bilang ya. Tuh jangan makan karbo banyak-banyak, bos. Ngantuk, bos. Ngaruh. Iyalah, kita kalau makan berhenti, misalnya kita nih mau makan nasi rawon nih misalnya nih Jawa Timur. Ya nasinya setengah aja, bila perlu kurang dari setengah gitu. Fakta ini ya, Go ya? Fakta ngantuk kayak kamu dokter, coba. Kayak dokter Tirta kamu, Go. Ya bener ya, jangan delong kok, Go, kalau kata dokter Tirta, Go. Serius? Serius ini? Ini pembelajar dari dokter Tirta, Bos. Siap. Kita terapin di dunia otomotif. Siap. Nutrisi itu penting, istirahat penting, vitamin penting, gitu loh. Siap. Oke. Jadi aku kurangin karbo, tapi yang penting makannya cukup ya. Makannya cukup, nggak usah terlalu kenyang, karbo secukupnya, nanti kan berhenti lagi kita. Makan lagi. Iya, aku lapar gue jujur ya ini, tapi ya nggak apa-apa, sambil jalan aja. Nggak ada waktu, aku langsung gas Jawa Tengah ini kan udah mau naik tol ujung nih di nanti rest area lo ya, Go ya. Terus Go. Ya apa? Kamu tanya fisik apa lagi? Sudah, terus. Nah ini aku mau bilang, kan aku gak bawa apa-apa, Go. Biasanya sering ini barang ketinggalan. Oke. Apa aja kalau mudik barang yang ketinggalan biasanya apa aja, Go, yang penting? Mudik tuh ya, pertama ya pastinya kita bawa barang pribadi kita yang kita mau pakai di tempat tujuan, pakaian yang lengkap. Terus jangan lupa juga obat-obatan tadi itu, karena amit-amit, sekali lagi amit-amit, tapi kalau kita tubuh nggak fit kita tuh minimal di jalan ready lah gitu loh. Kita takutnya namanya road trip tuh kan jangka panjang, bos. Bisa jadi orang ada yang 2 hari tuh lintas pulau segala macam. Takutnya pas kita ada sakit tertentu di jam-jam malam nggak ada apotek atau toko obat yang buka. Itu penting juga dibawa loh yang lengkap.
Tapi kalau itu sih harusnya minta sama istrimu sih. Nggak punya ya? Istri, tak Aduh. selentik ginjalmu kok. Oh iya, sorry. Terus sorry, apa lagi sorry. kok selain obat sudah? Ya ini, terus Itu aja. sekarang nih, ini perlengkapan mudik yang kekinian yang zaman sekarang adalah siapin perangkat-perangkat yang bisa mengisi dengan lancar listrik-listrik di gadgetmu, Bos. Oh, power bank gitu-gitu. Yang duduk di belakang si kerucil-kerucil ini nanti Iya, ngomel, iya, Bos. benar. Jadi Untung kita kita- beli juga charger yang Kerucil. bagus. Di depan, di belakang, yang bisa minimal 3 device at the same time. Charging itu penting loh sekarang, Oh. Bos. Tuh, kamu kalau nyiapin power bank boleh, paling bertahan 6 jam pertama. Iya sih. Habis itu kan kamu harus charging lagi, Bos. Aki Gitu. berarti perlu dicek juga ya Aki aku. Aki kondisinya tentu perlu dicek. Jangan- Intinya gini lah, tadi kan udah di checklist yang Oh, pertama yang pertama. yang kita bahas. Jadi kalau akinya oke, selama mesin jalan tuh dia akan charging aki terus. Jadi jangan khawatir untuk ngecharge device-device kita. Dan mobil ini, kamu tahu nggak sih mobil itu punya kemampuan setiap detik ya. Setiap detik itu kalau pada maksimumnya dia itu bisa ngecas sampai dengan 1000 watt loh. Setiap detik. Kita kan iPhone kita nih yang terbaru, device kita yang terbaru ini kan paling 20-30 watt. Iya, 20 Charging 20. kan, itu udah fast charging. Enggak, yang terbaru 30. Oh, sorry. 30 nih yang dipakai ngerekam ini 30 Sorry, watt. santai, enggak usah Gitu. gitu. Nah, mobil tuh punya kemampuan ngecas tuh 1000 watt. Jadi kalau ngecas 3 device pun tuh nggak ada arti gitu loh. Enteng. Gitu. Jadi mau ngecas step, ngecas bahkan ada orang-orang yang bawa inverter, cuman kalau bawa inverter diperhatikan ya. Jadi wattnya inverter tuh yang bisa pakai charging rumah itu loh. Oh, yang colokan dua dicolokin biasanya. ke 12 volt, Hmm. terus keluar colokan rumahnya. Nah, itu kamu bisa hati-hati wattnya kalau bisa jangan di atas 200 watt. Oh, oke. Kalau bisa jangan di atas 200 watt. Berarti bawa mesin kopi gitu nggak bisa ya, Pak ya? Bos. Apalagi mamanya catoan di mobil. Catoan gitu. Jeglek bos, mobilnya bos. Jeglek. Alternatornya Bos, dum gitu, cuma suara des gitu doang Gua bos. kata lucu. 5 juta Mobil bos. jeglek. Mending kamu berhenti, kamu Oke, colokin oke. catoan hair dryer jangan ya, Di mami-mami rest area jangan, aja ya itu ya. Rice cooker jangan, rice cooker jangan. Iya, rice cooker dicolok. Apalagi air fryer bos, 1200 watt itu bos. Oke. Jangan. Ya udahlah. Ada lagi kok. Apa lagi? Udah, kita udah deket tol, kamu. Iya. Pokoknya kamu pakai gini kan, gembel kan. Iya, kok ya apa sih kok? Ya udah. Telepon dadakan. Pokoknya Sobat Hukum Mobil, hari ini video kita disponsori oleh 70 Mei yang Koko bener-bener rasain banget nih manfaatnya. Kita lihat banget ya. Pertama 3 angle, kedua footage malam tuh udah ada. Kita bisa lihat sendiri sebagus itu untuk sebuah dashcam. Dan juga ini menjadi fitur jaga-jaga di zaman sekarang yang mungkin nggak cuman waktu mudik ya kita perlunya ya. Tapi kita itu sebenarnya perlu tiap hari loh. Dan Koko cukup amazed sebenarnya kalau kita sadari banyak sobat kita di jalan tuh yang udah pakai loh dashcam gitu. Cuman Koko ingin ingetin terakhir, pastikan kita pakai dashcam yang fitur-fiturnya tuh bener-bener the best, yang terbaik. Kita keluar uang sedikit lah lebih, apalagi dengan dukungan garansi, dukungan brand terbesar yang pastinya amit-amit terjadi apa-apa dengan device-nya, itu juga sangat terjamin kita nggak perlu repot-repot keluar uang lagi. Ya, jadi dengan garansinya, dengan brandnya yang benar-benar terkenal seperti 70 My, Koko yakin kita akan puas pakainya karena sekali lagi dashcam itu untuk kita jaga-jaga, bukan kita pakai fiturnya 24 jam tapi dia harus standby 24 jam untuk kita. Itu yang paling penting. Oke? Keren. Kita gas ya. Gas. Thank you Gas. 70 My, thank you Sobat Hukum Mobil. See you next time di video jalan-jalan lainnya. Hati-hati mudiknya ya.